Kau yang menghina, bukan saya. Kau yang menghina Yesus. Kau bilang Yesus tidak normal. Kau bilang tidak normal tadi. Saya tidak bilang Yesus tidak normal. Yesus itu manusia. Berarti dia punya istri. Yesus manusia. Manusia. Nah, itulah yang kutanya. Itulah yang kutanya. Sebagai manusia, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Yesus itu normal atau tidak? Kan pertanyaan sederhana. Orang tidak kawin itu berdosa. Tidak ada. Berarti Yesus tidak normal. Dengar. Yesus nggak normal. Nyentotin perempuan banyak-banyak itu dosa. Berarti dia nggak normal. Karena di kami manusia diciptakan berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 pasangan. Sekarang Yesus ada itu. Mana pasangan Yesus? Mana pasangan Yesus? Jelas itu. Mana pasangan Yesus mana? Pasangan Yesus mana? Ayo. Pasangan Yesus mana? Ayo. Saya tanya kamu, emang Tuhan punya pasangan? Ayo, pasangan Yesus mana? Ayo. Berarti Tuhanmu 2. Pasangan Yesus mana? Ayo. Pasangan Yesus mana? Ayo. Tuhanku bukan manusia. Tuhanmu manusia, dia punya pasangan. Ayo, mana pasangan Yesus? Ayo. Emang Tuhan itu punya pasangan? Mana pasangan Yesus? Yesus manusia. Yesus manusia. Yesus manusia. Ya itu kan menurutmu, menurut kami kan. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan menurut kami. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Maria melahirkan apa? Nggak lebih dari 1 tahun. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Kamu menghina Yesus. Maria melahirkan apa? Kau yang menghina, bukan saya. Kau yang menghina Yesus. Kau bilang Yesus tidak normal. Kau bilang tidak normal tadi. Saya tidak bilang Yesus tidak normal. Yesus itu manusia. Berarti dia punya istri. Yesus manusia. Manusia. Nah, itulah yang kutanya. Itulah yang kutanya. Sebagai manusia, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah. Nah, secara lahiriah apakah dia tertarik? Kemanusiaannya lagi dengan Iya. Sebagai manusia, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah, dia manusia. Tetapi dia secara ketuhanan, dia tidak akan tertarik dengan Saya tidak bahas ketuhanannya, yang saya tanya kemanusiaannya, Bung. Yang saya tanya, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Saya tanya kamu, emang Tuhan punya pasangan? Saya tanya secara manusianya, secara lahiriahnya loh. Secara lahiriah, secara manusia, apakah Yesus tertarik kepada lawan jenis? Tuhan itu punya pasangan nggak? Saya tanya kamu. Saya tidak bahas ketuhanan, saya bahas sisi manusianya. Kamu jawab. Sisi manusia Yesus yang kutanyakan. Sisi kemanusiaan Yesus. Dilahirkan manusia, bukan berarti dia itu manusia sebagai fisik, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Yesus itu membuktikan bahwasanya dia itu Allah yang hidup. Saya tidak lagi Allah yang di dalam Tuhanan yang kalian karang-karang itu. Allah yang disembah. Makasih Bang Ferry. Yang saya tanyakan sederhana. Jadi kamu itu sisi kemanusiaan Yesus, apakah tertarik kepada lawan jenis? Tentang Allah itu ada di satu titik. Nah kan mulai kan kalau menghujat jago. Menghujat jago. Allah itu sisi kemanusiaan Yesus yang saya pertanyakan. Sisi kemanusiaannya apakah tertarik kepada lawan jenis? Secara kelahiran aja dia itu manusia. Bukan secara sekarang sebagai manusia yang kutanya. Emang kamu yang kutanya najis? Jangan kau persamakan saya dengan Tuhanmu. Rendah kali Tuhanmu kalau kau sebandingkan dengan aku. Kalau sebut Tuhan itu rendah ya? Iya, lah kamu membandingkan Tuhanmu. Kau bandingkan Tuhanmu dengan diriku, berarti kau rendah. Tuhan kau itu rendah berarti. Jadi ini kamu terima. Berarti Tuhanmu rendah. Kalau kau Tuhanmu, kau bandingkan dengan aku rendah berarti Tuhan kau. Saya tanya sederhana. Karena beliau ini menghina Tuhan. Kok yang saya menghina? Saya bertanya, Tuhanmu yang manusia itu apakah tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Atau jangan-jangan dia tertarik kepada laki-laki? Coba, yang mana yang betul?
Coba kamu tunjuk. Kalau dia tertarik pada laki-laki, kamu tunjukkan satu Nah, ayat. berarti dia tertarik kepada wanita kan? Coba kamu tunjukkan satu ayat. Dia tertarik sama laki-laki seperti omonganmu. Berarti dia tertarik kepada wanita kan? Kamu kalau memfitnah itu, kamu Loh, kok tunjukkan jadi dalilnya. saya bertanya Ya, loh, itu saya kamu bilang bertanya. tadi dia tertarik sama laki-laki. Berarti Nah, kamu fitnah kalau kan? kan Anda Kamu tidak tunjukin menyebutkan ayatnya. dia tertarik. Kamu Di mana nggak gentleman, dong? bro. Kamu Ayo, nggak ayo, ngomong ayo. secara dalil gitu. Kamu itu tolol. Kalau dia tuh memang tertarik sama laki-laki, tunjukkan dalilnya, ayatnya. Begini, Tunjukin. saudara, saya bertanya Tolol serius. kamu. Tolol namanya Yo. itu kamu, anjing. Buka Iya, masker dengar, kamu. dengar. Yohanes Kalau dia 13 tertarik nomor sama laki-laki, 23. tunjukin ayatnya, dalilnya. Saya tunjukkan. Ya, tunjukkan. Yohanes 12, Yohanes 13 nomor 23, maka seorang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Murid ini laki-laki atau perempuan yang sandar di dadanya? Jawab. Tunjukin ayatnya, tunjukin di sini biar semua orang lihat. Yohanes 13. Tunjukin di layarnya. Yohanes Kamu jangan tolol 13. jadi orang. Jadi anjing aja kamu. Ayo. Tunjukin dalilnya. Ayo. Cepatlah, Secara penuh jawablah. ya. Secara penuh kamu tunjukin dalilnya itu di sini, di layar ini. Iya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Tunjukin Dia dalilnya, yang tunjukin. bersandar Biar- itu laki biar apa penonton ini perempuan? lihat ini, 9 kali ini penonton ini. Saya Tunjukin tanya. dalilnya. Tunjukin Yohanes dalilnya. Kamu jangan Yohanes ngomong-ngomong 3 aja, anjing. Yohanes Tunjukin dalilnya 13 di situ. 23. Tunjukin di layar ini. Ayo. Yohanes. Ayo, Yohanes 13 nomor 23. Tunjukin di layar ini. Yohanes. Biar semua orang lihat. Yohanes Tapi 13 nomor ketika 23, baca. Dan di antara murid, yaitu murid-murid yang dikasihinya bersandar. Bersandar di mana? Bersandar kepada Yesus. Itu siapa itu yang sandar kepada Yesus? Bersandar. Tadi kamu bilang bersandar di dada, sekarang Oh, iya bersandar dong. kepada Yesus. Iya dong. Sekarang kau Di mana bersandar di dadanya? kutanya samamu. Di mana bersandar di dadanya? Kutanya. Di mana bersandar di dadanya? Yohanes Di mana bersandar di dadanya? 13. Yang bersandar Mana? ke Ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada Yesus dada itu di apa situ maksudnya? Bersandar Kamu ke telah Yesus. memfitnah firman Allah ya. Ayo. Kamu Bersandar Di ke mana Yesus di itu dada- maksudnya apa? Di mana kata Iya dada dong. di situ ditulis? Ayo dong, jawab dong. Bersandar ke Yesus itu siapa? Laki atau perempuan? Kutanya dulu. Kata dada di situ di mana? Tadi kamu Iya, bilang kalau dia bersandar di dada. Jadi bersandar di mananya? Di paha. Kau ngerti Kata dada sandar tadi, nggak? Kamu bilang tadi bersandar di dada. Kamu Iya, tunjukin iya kata biasanya dadanya di mana? biasanya kan bersandar Kamu di jangan dada. bikin penonton ini jadi Ayo. tolol. Ketika kamu Ayo. tolol, kan kamu ajarin Jadi penonton Yesus ini tolol. jadi Kamu muridnya sendiri bersandar saja di tolol. mana? Yesus muridnya itu bersandar di mananya kalau Tadi gitu? kamu bilang di dada, bersandar di dada. Iya, kalau bersandar Kata kepada dada Yesus di itu maksudnya mana? apa? Di mana? Ayo. Di mana kata Dada dada di di sini. situ? Ini dada. Bersandar ke Yesus itu maksudnya apa? Jawab. Anak TK juga tahu ini dada. Jawab dong. Yang saya maksud di firman Iya, itu, sekarang kata dadanya kalau di mana? ada seorang murid bersandar ke Yesus, bersandar itu maksudnya Hostnya apa? memang tolol ini, hostnya tolol ini, asli ini. Orang Ayo ini dong. tinggung-tinggung agama Jujur orang tadi nggak dong. tahu. Bersandar, Dada kata dada di situ. bersandar. Dengan asumsi itu dia mengatakan Yesus Coba. itu gay. Hei, Kan Hei. tolol banget ini orang ini. Hei. Dengan Yohanes asumsi 13 nomor 23, Bersandar. seorang Semua orang murid berhak yang bersandar di dikasihi Yesus, bersandar karena di dia itu Maha Yesus. Pengampun. Itu maksud. Karena cuma dia sidang yang hakim yang agung. Tidak ada di ayatmu, di Jaringan Al-Qur'anmu saya saja. teman-teman. Di kitabmu saja itu sebagai hakim yang agung nanti. Yang di akhir zaman yang berhak menghakimi itu cuma Yesus. Oke, Tidak ada nabi-nabi lain. Yang maha menghakimi siapa? Kalau bukan Allah. Saya tanya kamu, Oke, yang maha menghakimi siapa? kita tunjukkan dalilnya. Tunggu, kita Kamu cari tunjukkan saja di dalilnya kitabmu. toh. Kamu tunjukin, kamu cari aja di kitabmu itu. Yang maha menghakimi siapa? Kita tunjuk Yesus deh. itu jelas. Dia maha menghakimi, Nih, maha suci aku besarkan dulu dong. Aku besarkan dulu biar ku tunjukkan kau kan ku penasaran toh.
Supaya kau lihat Tuhanmu ada yang bersandar di dadanya. Oh my God. Di mana Ada bersandar di yang dada? Nih Yohanes 23 nomor Seorang di 23, antara Yohanes 13 nomor murid 23. Nih, kutunjukkan. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk di sebelah dada Yesus. Dada enggak ini? Bukan dada ini ya. Bukan itu ayatnya. Bukan itu ayatnya. Bukan Kamu- dada ini ya. Jangan kamu pelintir. Itu bukan firman Allah itu. Jangan kamu pelintir Ini apa itu. Ini apa ini? Itu Dada atau bukan itu ini? bukan. Dada Itu atau bukan bukan? itu firmannya. Saya tunjukin samamu ini. Firman Allahnya. Nih, Yohanes 13. Dada enggak nih? Ini terjemahan tahun berapa ya? Terjemahan tahun 2008 loh, 2008 loh. 2008. 2008 loh. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada ini dada atau bukan Yohanes nih? berapa Dada itu? enggak? Dada Yohanes enggak berapa itu? ini? Dada enggak? Oh my God. Kelihatan ya siapa yang ngomong ya. Hostnya yang ngomong ya. Ada yang Udah kelihatan ya. Hostnya siapa yang ngomong ya. Lihat aja Setahu hostnya saya yang ngomong. murid-murid Yesus itu laki semua. Ada yang sandar di dadanya. Hostnya yang ngomong kan. my- Bisa tahu lah. Bisa nilai lah hostnya ini apa. Gendernya apa? Pantas aja Amerika membentuk Bible gay. Ternyata Lihat aja dia. Padahal dia sendiri yang ngomong. Lihat aja. Dia yang ngomong. ini Itu Yohanes berapa dalil. itu? Dalil. Yohanes berapa itu? Terbitan 2008 tuh. 2008 Yohanes. nih. 2008. Yohanes berapa itu? Yohanes 3000 4000 nih. Nih, masih ku tanya lagi. Ini dalil nih. Perjanjian baru dirubah, teman-teman. Kata dada. Di dadaku. Oh, ada seorang laki-laki bersandar di darah. Laki atau perempuan nih? Jawab. Jawab. Laki atau perempuan? Hei. Laki atau perempuan? Baca ini. Yang ada kata dada di situ. Kamu baca ini. Ada kata dada nggak di situ? Nih. Kita bicara ini, baca ini. Jangan, kalau terjemahan baru memang gak ada. Terjemahan baru gak ada. Nih, aku Kamu tunjukkan itu nih. kawan. Terjemahan baru Kamu itu bersandar. kawan. Udahlah. Bersandar. Itu- Tapi ini apa? Udah kawan. Kamu Ini itu apa? tunjukin Alkitab. Ini apa? Jangan. Ini Alkitab siapa Yang ini? kamu- Ini Alkitab siapa? Alkitab saya atau Alkitab Anda nih? Nih. Nih, lihat nih. Terus ini apa ini? Ada Ya kata nggak dada tahu, nggak itu di dari sini? tamu. Itu dari Alah. tamu. Ketika Mana? kamu ditunjukin ayat Mana yang asli, betul? kamu Kita nggak ketar-ketir tahu. Yang betul yang mana? Ketika Kita nggak ketololanmu tahu. dibongkar. Oh, Udahlah kawan. kenapa jadi saya tolol? Ini kitabmu nih, Alkitab Sabda tuh. Alkitab Sabda Yohanes 13. Itu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Lihat ini. Ini ya. Dia sendiri kan yang ngomong kan. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Itu. Yang sandar di sana laki apa perempuan? Itu pertanyaan saya. Eh, Jawab. tolol. Jawab. Kamu Jawab. tunjukin Alkitab. Jawab, jawab. Kanonika. Jawab. Jangan Alkitabmu. Jawab. Pertanyaan saya sederhana. Yang bersandar di Yesus itu laki apa perempuan? Tolol. Syukran Kamu sahabatku. tunjukin. Ukhti Amiria. Yang bersandar di Yesus. Laki atau perempuan? Jawab. Jangan terjemahan kamu sendiri yang kamu artikan. Ini baca ini. Tidak bisa Ada kata begitu. dada nggak di sini? GP dengan itu. GP. Mana aku tahu. Bible itu berubah-ubah. Kamu translate sendiri. Kamu enggak kamu dong. bilang itu apa dengan Enggak dong. asumsimu Enggak sendiri? dong. Kamu goblok. Nih. Kamu itu Nih. kalau baca Alkitab itu jangan Nih. dengan asumsimu sendiri. Nih, kau bilang ke aku Gimana kata terjemahkan dadanya di sendiri. situ?
aku balik lagi. Kau bilang kau tuduh aku kan ya. Nah, kita balik lagi. Kamu buka, kamu punya Alkitab nggak di situ di rumahmu? Nggak ada urusan dengan itu semua. Aku nggak urus dengan Tolol itu Denny kan? semua. Aku nggak urus. Tolol Denny. Nih aku lihat, aku cari di sini ya. Nih, aku ketik ulang ya supaya kau paham ya. Nih, aku ketik ulang nih. Nih aku ketik pencarian Yohanes 13:23. Oke. Kita ganti dulu. Titik 2, 23. Tuh, saya klik, strike, cari langsung. Muncul deh. Nah, tuh. Di mana di situ Klik, kata ada? strik. Yang di atas itu. Nah kan, kamu yang terbitan kamu sendiri yang kamu ini kan. Yang di paling terbitan atas, emang kamu baca yang paling atas. Yang paling atas kamu baca, bukan itu. Oh, Itu kan lihat. Nah, kayak gini dia, tolong kayak gini. Dadanya Yesus. Sekarang bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang kau pilih mana, yang sandar di dadanya cewek atau cowok? Tinggal kau pilih. Semua kamu nggak bakalan sanggup itu mencerna perkataan-perkataan Allah itu kamu. Urusanmu, nggak usah kau nilai saya, nilai dirimu. Yang saya tanya, Kenapa? kau pilih mana? Yang sandar di dada Yesus itu laki atau perempuan? Pilih. Pantas Kamu aja tuh di bakalan gereja. sanggup. Semua orang itu Pantasan berhak di bersandar gereja kepada Yesus. dikawinkan laki sama laki. Ternyata kalau saya bro, saya lebih pilih yang sandar di dada Yesus itu perempuan. Lebih rasional, lebih masuk akal. Kan dia manusia, seutuhnya manusia. Urusan dia Tuhan itu urusanmu. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Tapi kalau Anda melantiknya Tuhan, itu derita lu. Kita sedang membahas Yesusnya, Yesus yang sesungguhnya. Kita kasih dia ngomong. Yesus yang sesungguhnya. Ada dalil di mana Yesus punya murid yang dikasihi bersandar di dadanya. 2028 terjemahannya jelas di situ terurai tadi. Anda buka Google sekarang, Anda lihat sendiri di sana. Alkitab sabda buatan Kristen, bukan buatan saya. Pertanyaan saya, lu pilih mana? Laki yang bersandar di dadanya yang berjenggot itu, berbulu itu, atau perempuan? Udah. Yang biru, nak. Di sana, selembar aja. Makasih. Ya, Sekarang itu saja. saya tanya kamu. Gimana jawabannya? Laki apa perempuan? Saya ngomong ini. Saya ini Katolik. Bagus. Maria lagi jadi Katolik, Tuhanmu. Katolik Ibunya itu Tuhanmu artinya- Maria. Ibu Tuhan. Kamu itu nggak ngerti. Saya Ibu saya Tuhan. bicara itu nanti kamu nggak ngerti. Ibu Kenapa Tuhan, kami? Ibu Tuhan. Silakan. Kenapa kami juga menghormati Maria? Saya berjelaskan ke kamu. Iya. Dalam perjanjian lama, ketika pemujaan kepada Allah itu menggunakan apa namanya itu? Apa itu? Menggunakan apa? Theotokos. Oh, Tuhan punya. Tapi perjamuan kudus. Itu Gimana? di situ tentang pemujaan kepada Allah. Dan ketika itu dihanyutkan oleh bangsa Israel, nah itu digantikan dengan Allah, dengan Yesus itu sendiri sebagai alat untuk penyembahan kepada Allah itu sendiri. Nah, dan tubuh Maria yang dianggap suci, makanya kami menghormati Maria. Kamu nggak bakalan mampu mencerna itu. Loh, Kalau kamu silakan Anda menghormati. Itu kan ibu Tuhan Anda kan, ibu punya Tuhan, kan Tuhan punya ibu, kan gitu, iya kan? Wajar lah. Nah, si ibu ini mau nggak anaknya nikah sama perempuan atau nikah sama laki-laki? Kamu bicara tentang kelahiran Yesus. Kamu Iya, memang saya memang bertanya tentang kelahiriannya. Coba kamu bicara tentang keilahannya. Tidak ada, Misalnya nggak ada, Yesus,
Tidak ada aspek keilahian pada diri Yesus itu, nggak ada aspek ketuhanan pada diri Yesus itu nggak ada. 1% pun nggak ada.